Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pembelajaran tematik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model pembelajaran tematik. Pertama-tama, saya perkenalkan, nama saya Ulia Fahma, NIM T 2018-439. Di sini saya sebagai presentator pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya ada buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu tipe atau jenis daripada model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema atau mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswanya. Pembelajaran tematik sebagai bagian daripada pembelajaran terpadu memiliki banyak keuntungan yang dapat dicapai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan pemusatan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dan antara isi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman materi mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Selanjutnya yang keempat, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran yang lain dengan pengalaman pribadi siswa. Jadi, mahasiswa itu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema itu jelas. Selanjutnya yang kelima, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu mata pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari mata pelajaran lain. Selanjutnya yang terakhir, guru dapat menghemat waktu sebab pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan dapat disajikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan, dan waktu selebihnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan materi. Baiklah, itulah presentasi dari saya sebagai presentator pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Terima kasih. Baik teman-teman, saya Nurma Yuliniantin. Saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Apa sih pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan isi dari mata pelajaran dengan pengalaman dari kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Nah, di sini ada beberapa karakteristik pembelajaran tematik, di antaranya yang pertama yaitu berpusat pada siswa, yaitu di mana guru hanya sebagai fasilitator saja dan semuanya diserahkan kepada siswa agar siswa mampu atau mudah untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, yang kedua itu ada memberikan pengalaman secara langsung. Nah, pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman ini, siswa dihadapkan
dengan sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, ada pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, yaitu dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Mereka hanya fokus pada pembelajaran yang diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari dari siswa tersebut. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yaitu pembelajaran tematik hanya menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh, dan hal yang diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah ini yaitu adalah kehidupan dalam sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel, yaitu pembelajaran tematik bersifat luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Bahkan, mengaitkannya dengan kehidupan siswa dengan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang keenam, hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, yaitu dari hasil belajar itu, siswa dapat mengembangkan entah bakat atau minat yang dimiliki oleh para siswa. Contohnya seperti bakat minat menari, menulis, menggambar, dan sebagainya. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, yaitu pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, di sini yang dimaksud aktif yaitu dalam pembelajaran peserta didik harus aktif, baik secara fisik maupun mental. Nah, di sini siswa bisa menemukan kaitan yang satu dengan yang lain, mengkomunikasikan ide, gagasan, mengemukakan bentuk representasi yang tepat, dan menggunakan semua itu. Dan semua itu digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, yang B yaitu efektif, yaitu siswa berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, jadi hasilnya tidak melenceng kemana-mana. Yang selanjutnya yaitu ada kreatif, yaitu siswa atau peserta didik melakukan serangkaian proses pembelajaran secara runtut dan berkesinambungan, dan bisa juga menciptakan hal-hal yang kreatif atau membuat suatu karya. Yang selanjutnya yaitu menyenangkan, berarti terpesona dalam dalam keindahan, kenyamanan, dan kemanfaatannya, sehingga mereka terlibat dan asyik dalam belajar sampai lupa waktu. Dan dalam hal ini harus penuh percaya diri dan tertantang untuk melakukan hal yang serupa atau hal-hal yang berat lagi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sinta Nuriyah, NIM T 2018-4020. Di sini saya akan menerangkan tentang model-model pembelajaran terpadu. Nah, di sini model-model pembelajaran terpadu itu ada 3. Yang pertama, model pembelajaran jaring laba-laba. Yang kedua, pembelajaran terpadu tipe keterkaitan. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu model integrated. Nah, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran jaring laba-laba. Metode pembelajaran jaring laba-laba ini yaitu pelajarannya mengembangkan dimulai dengan menentukan tema tertentu yang menjadikan tema sentral bagi keterhubungan berbagai bidang studi atau mata pelajaran. Kemudian di sini di dalam model pembelajaran jaring laba-laba itu terdapat kelebihan. Nah, apa saja kelebihan dari model pembelajaran jaring laba-laba ini?
yaitu penyeleksian tema sesuai dengan minat dan motivasi peserta didik. Nah, kemudian memudahkan perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya, pendekatan tematik dapat memotivasi peserta didik, memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam melibatkan kegiatan dan ide-ide yang berbeda yang berkaitan tentunya. Nah, selain ada kelebihan, juga ada kekurangan dari model pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal atau yang kayak dangkal gitu loh. Nah, itu. Yang ketiga yaitu dalam pembelajaran guru lebih memusatkan kepada konsep kegiatan kepada kegiatan daripada konsep pengembangannya. Nah, contoh dari model jaring laba-laba itu seperti apa? Yaitu contohnya guru menyajikan pembelajaran dengan tema yang menghubungkan antar mata pelajaran. Di sini saya punya gambarnya. Nah, contohnya seperti ini. Nggak kelihatan ya? Nah, contohnya seperti ini. Dan ini ada berkaitannya. Di sini ada tema, dan di sini ada di sekeliling tema ini ada beberapa mata pelajaran. Ada mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia. Nah, kemudian tahap perencanaannya, langkah-langkahnya itu dilakukan yang berorientasi dalam pembelajaran tematik. Langkah persiapan meliputi pemetaan kompetensi dasar pada tema. Contohnya dimulai dari penjabaran kompetensi dasar mata pelajaran kelas 1 dalam indikator. Di sini ada tema, kemudian di sini ada mata pelajaran IPA. Pada mata pelajaran IPA di sini kompetensi dasarnya contohnya mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya. Nah, di sini juga ada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya menyebutkan nama bagian-bagian tubuh. Kemudian di sini juga ada mata pelajaran matematika, yaitu membilangkan banyaknya benda. Nah, dari sekian mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika itu terkait dalam satu tema. Nah, itu adalah konsep atau contoh dari model pembelajaran jaring laba-laba. Nah, yang kedua adalah pembelajaran terpadu tipe keterkaitan, yaitu model pembelajaran kurikulum yang menggabungkan secara jelas satu topik dengan topik berikutnya, satu konsep dengan konsep yang lainnya. Nah, model pembelajaran terpadu tipe keterkaitan ini prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran keterkaitan. Nah, kelebihannya adalah guru akan dapat melihat gambaran secara menyeluruh dan kemampuan indikator yang digabungkan. Kemudian dampak positif dari model pembelajaran keterkaitan ini dapat mengaitkan ide-ide dalam satu bidang mata pelajaran. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan anak lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari model pembelajaran keterkaitan. Nah, di sini juga ada kekurangan dari model pembelajaran keterkaitan, yaitu model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menghubungkan bidang-bidang pengembangan mata pelajaran yang lain. Kemudian masih kelibatan terpisahnya antara bidang studi, tidak mendorong guru untuk bekerja sama secara tim. Kemudian contoh dari model pembelajaran keterkaitan ini yaitu guru menghubungkan konsep matematika tentang uang dengan konsep jual beli, untung rugi, simpan pinjam, dan bunga. Nah, yang kedua contohnya yaitu guru menghubungkan konsep matematika tentang uang dengan konsep
menghubungkan konsep pecahan dengan desimal dan pecahan dengan uang, tingkatan pembagian, rasio, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu model pembelajaran yang ketiga, yaitu model pembelajaran terpadu. Nah, model pembelajaran terpadu itu adalah model pembelajaran pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan lintas bidang ilmu utama dengan mencari keterampilan. Nah, contoh penerapan pembelajaran terpadu ini adalah pada awal guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan nilai sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa mata pelajaran, misalnya matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah selain itu dari model pembelajaran terpadu ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika, yaitu temanya diri sendiri, seumpamanya kompetensi dasar dari bahasa Indonesia, yaitu menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau menjelaskan cara membuat sesuatu. Nah, kompetensi dasar IPA mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Kompetensi dasar IPS membaca peta lingkungan setempat, contohnya kabupaten, peta provinsi dengan menggunakan skala. Yang terakhir mata pelajaran matematika yaitu melakukan operasi perkalian dan pembagian. Nah, itu adalah beberapa konsep keterampilan dan nilai sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dengan tumpang tindih di antara beberapa mata pelajaran. Nah, kemudian dari model pembelajaran terpadu ini mempunyai kelebihan sama dengan model-model pembelajaran sebelumnya. Nah, apa kelebihan dari model pembelajaran model terpadu ini? Yaitu guru dapat melihat gambaran yang menyeluruh. Yaitu guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dari kemampuan yang dikembangkan dari berbagai bidang studi atau mata pelajaran. Nah, yang kedua, memberikan kegiatan yang lebih terarah pada tiap bidang pengembangannya. Contohnya seperti tadi, dalam bahasa Indonesia disuruh menulis petunjuk bagaimana caranya melakukan sesuatu. Nah, dalam mata pelajaran IPA disuruh mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka manusia dengan fungsinya. IPS yaitu membaca peta lingkungan setempat. Itu adalah kegiatan yang lebih terarah pada setiap pengembangan untuk mencapai kemampuan yang telah ditentukan pada indikatornya. Nah, kekurangannya adalah cukup sulit dilaksanakan karena membutuhkan guru yang kemampuannya tinggi. Jadi, hanya bisa dilakukan oleh guru-guru tertentu yang mempunyai kemampuan tinggi dan yakin dengan konsep dan kemampuan yang akan dikembangkan di setiap bidang pengembangannya. Nah, yang kedua yaitu kurang efektif karena membutuhkan kerjasama dari banyak guru. Jadi gak hanya cuma satu guru tapi dari beberapa guru. Nah, yang ketiga yaitu sulit mencari keterkaitan antara mata pelajarannya satu dengan lainnya. Juga mencari keterkaitan aspek keterampilan yang terkait. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Itu adalah beberapa model pembelajaran tematik. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.